welcome to Mike Sigara Channel juga. Sama kita sekalian hari ini kedatangan Om Vero. Om Vero juga lagi IG Live direkod di buat Mike Sigara Channel hari ini. Mungkin kita say hi dulu Om ya sama IG Live dulu nih. Teman-teman say hi sama IG Live ya. Oke. Berapa juta orang yang nonton? Berapa juta orang yang nonton ya. Alright. Mungkin bisa perkenalkan diri lagi Om ke teman-teman ya. Penonton di channelnya aku nih. Sorry ya, kita lagi pakai masker, terus jaga jarak. Yang penting kita sehat selalu. Ya, terus protokol dari pemerintahan untuk masa COVID ini kita jalanin dengan baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, saya Vero Garage. Vero Garage. 69 ya Om ya? 69. Yin Yang. Yin Yang. Alright. Jadi Om semua yang nonton hari ini, kita hari ini mau bahas perkara-perkara diecast yang ada di Indonesia khususnya. Dan gua rasa gua nggak salah pilih sumber yang hari ini langsung sama beliau, sama Om Vero. Nanti beliau bisa kasih pendapat dari kacamatanya beliau. Karena menurut saya, kita ini kadang-kadang harus punya masukan-masukan dari diecaster yang menurut saya udah senior ya. Cukup senior ya. Om Vero berapa tahun? Apanya nih berapa tahun? Udah mulai, udah masuk tahun keberapa nih jadi diecaster? Ya, mungkin sih di 25 tahun ada. 25 tahun ya Om? Saya aja 2013, masih baru 7 tahun. Masih bayi Om. Om, kita mau bahas sedikit nih, diecaster di Indonesia sekarang menurut Om seperti apa sih? Kalau dilihat dari layer-layernya kan semakin kesini ada diecaster baru, diecaster milenial gitu, yang koleksinya mungkin apa ya, kalau menurut saya lebih bervariasi ya Om ya. Betul. Kalau menurut Om sendiri gimana pandangannya? Ya kalau saya lihat sih lebih bervariasi banget ya, apalagi di masa pandemi yang sudah 3 bulan yang kita lihat begini, itu luar biasa diecaster di Indonesia. Ya, di FB itu teman-teman yang pemain-pemain lama ya sama yang baru tapi bisa ngeblend ya. Bisa ngeblend, tapi jarang saya lihat milenial ya. Di Facebook justru jarang yang milenial saya lihat jarang. Tapi begitu kita masuk di Instagram, itu anak-anak bocah. Mereka malah bilangnya kita bocil Om. Bocah kecil gitu. Bocah kecil. Ya kan? Itu 15 ke bawah. Itu banyak sekali yang main. Itu luar biasa. Tapi mereka kan bisa dibilang tuh kayak bibit juga Om ya. Maksudnya kayak in the future mereka bisa jadi kolektor-kolektor yang menurut saya kalau mulai dari awal kan pasti karena kan hampir setiap hari saya udah hampir sebulan live IG tiap malam. Bisa 2 jam dan maksimal sampai 5 jam. Setiap hari tuh? Hampir setiap hari. Jadi aktivitasnya banyak di IG saya. Di IG. Habis itu saya yang nonton ya, itu anak-anak kecil semuanya. Itu saya kan cuman ya kita sharing lah ya, sharing segala macam. Mereka nontonnya itu dengan tekun kalau saya lihat. Karena apa? Begitu kita kasih giveaway, pertanyaan yang kita bahas dari awal keluar jawabannya. Yang menang mereka. Oh, berarti mereka memang benar-benar memperhatikan dari awal gitu. Betul. Itu menang mereka. Dan yang senior-senior ini kan banyak nih. Oh, kalah. Kadang-kadang spell nama aja bisa salah. Kalah sama yang muda-muda. Saya bingung gitu. Kadang sampai jam 1 malam masih mantengin live gitu, udah malam ya. Anak-anak kecil. Saya tanya umurnya berapa? Ada yang 15 ke bawah lah. Karena SD ke SMP itu banyak. SD ke SMP. Aku udah sekali tuh pernah nonton yang waktu Om live tuh ya. Yang menarik tuh ada satu anak yang dia bilang, Om kan tanya, masih sekolah nggak gitu kan? Ternyata dia bilang, saya nggak sekolah Om. Saya tungguin jawabannya tuh. Artinya dia kan lumpuh kalau nggak salah. Diecaster cilik dari Medan. Diecaster cilik dari Medan. Menurut aku gini, jadi waktu dia nonton live Om, kita kan nggak tahu dia punya ekspresi, dia punya itu semuanya kayaknya happy banget. Betul. Jadi sebenarnya kan dari mainan diecast ini bisa menghibur setiap mereka gitu dari segala aspek ya. Karena aku lihat nih, jujur Om ya, kadang di Facebook tuh kan sekarang yang namanya fenomenal komunitas berantem sama komunitas lah gitu. Jadi funnya itu mulai sedikit-sedikit memudar gitu. Nah, saya lihat sih begitu. Padahal sebenarnya diecast itu kan apa ya, sensi funnya itu sebenarnya musiknya kuat banget gitu loh. Diecast itu bisa kita lihat kan 3+. Iya. Exactly, ada 3+ gitu ya. Ada 3+, ada yang 18+ juga ada kan. Terus kalau saya lihat ini kan mainan anak kecil ya. Nah, kok anak kecil ini yang happy dengan nontonin kita live, dia dengerin segala macam. Terus mereka kadang-kadang share dia punya koleksi di IG gitu ya, kadang-kadang di DM kita.
itu happy buat kita. Gitu. Ini kan mainan anak-anak. Benar, sama mana ada yang sudah susahnya mainan orang dewasa. Benar nggak? Mainan anak-anak kan? Mainan Gitu, anak-anak, mainan betul. anak-anak. Gitu. Jadi sebetulnya kan diecast ini kan membangkitkan kita nostalgia ke belakang karena Betul. dulu kita pernah punya mainan anak-anak. Gitu. Sementara sekarang kita jadinya mengkoleksi mainan anak-anak itu untuk kepentingan kita juga dan udah banyak macamnya. Ada yang khusus Banyak banget ya anak-anak, sekarang. ada yang tipe yang medium, Ya, ada yang ya. premium kan gitu, ada yang high class kan gitu ya. Kan gitu. Itulah diecast. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tuh diecast itu sisinya tuh banyak banget ya, layernya tuh banyak banget. Betul. Pengertian dari Betul. yang namanya dibilang mainan itu luas banget gitu. Iya. Tapi satu hal nih Om, kan kita sempet kemarin yang webinar ya bareng sama Om juga waktu dibahas tentang bisnis diecast. Bisnis gitu. diecast. Nah, kalau dari kacamata Om sendiri dari 25 tahun di dunia diecast gitu ya, bisnis diecast yang sekarang sama yang dulu tuh beda nggak Om? Jauh beda. Jauh beda. Jauh beda. Kalau dulu yang bisnis ya, Bisnis. yang Kita talking dulu the about- business ya. The business Nah, ya. The business Jadi side bisnis itu mungkin seperti Om Mike ya, memang kan berkecimpungnya di dunia diecast. Oke. Ada kan dagang tiap hari apa-apa diecast. Pokoknya hidup matinya dia bangun tidur diecast kan gitu ya. Istilahnya kalau gitu ya. Napasnya dari diecast. Napasnya diecast gitu. Ya kan? Bangun tidur pasti diecast. Mau tidur cekin diecast dulu. Bener nggak? Megangin Facebook ya. Iya. Megangin Kalau handphone. sekarang kan enggak. Kalau sekarang sorry to say. Jadi teman-teman yang sudah mengkoleksi terus dilihat ini ada sepertinya ada celah untuk menjadikan ini Untungan, untungan jadi atau untung. cuan gitu ya. Akhirnya mereka menjual gitu. Oke. Akhirnya wah ini menjual, mereka mencoba untuk mengimpor sendiri segala macam. Akhirnya karena permintaan juga banyak di kalangan kita. Kita ngomongin Indonesia lah ya. Indonesia Ngomongin permintaan Asia di Indonesia ya. Terus akhirnya mereka berjualan. Kalau dulu ya yang Kehitung jari Om. diecast jualan ya jualan diecast aja dia kerjanya jualan diecast. Oh gitu. Nah, ada juga 1-2 lah yang import yang barang-barang premier. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang Dia banyak punya duit, yang- lu bisa Iya. order. Lu punya duit bisa order. Sekarang gampang banget ya. Nah, You jadi can kalau- order online by yourself. Jadi kalau saya lihat ya, sorry to say, jadi kalau misalnya barang-barang yang rare itu jadi nggak rare di Indonesia menurut saya karena banyak banget. Ya kan? Jadi barang rare jadi nggak rare. Jadi nggak rare buat saya. Banyak banget sini punya, sini punya, sini punya, sini. Tapi kan ada banyak orang yang cari barang susah itu seneng juga Om bisa didatengin barang. Iya. Dulu yang barang susah orang keeping. Oke, sekarang dijadiin Jadi bisa dijual berapa nih gitu bisa ya. jual berapa nih? Kalau nggak cuan gua nggak belilah kan gitu. Nah, gitu. Jadi Tapi itu normal nggak normal. menurut Om? Menurut saya sih normal karena kan Kan ada nih banyak nyinyiran. Diecast sudah nggak fun lagi. Diecast for cuan gitu. Kalau Ya. saya ditanya, ya I think it's normal karena kita harus cuan buat beli another collection betul, gitu kan. betul. Nah kalau Om sendiri gimana pendapatnya? Ya kalau saya anggap itu normal karena kan berjalannya waktu orang punya ada celah bisa menguntungkan dari diecast ini, orang akhirnya And beli. nothing wrong with it. Nothing wrong with it. It's Cuman okay, ya, right? kalau terlalu digoreng satu barang dan terlalu diupload kemana-mana, kadang-kadang saya ngeliat kasihan kayak anak-anak kecil tadi, Nggak bisa dapat barang itu. nggak bakal bisa dia dapat barang gitu. Wah mahal sekali ya gitu. Betul. Misalnya harga yang biasanya dia mungkin maksimal 100.000, dia lihat, harganya udah 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya kan? Betul. That is the same diecast, right? Yes. Ya, Mainan tetap mainan. Tetap mainan, gitu, mainan for fun kan. Tapi gitu. value-nya ya tergantung dengan apa yang sedang rame pada saat ini. gitu. Ya, makanya sudah 2 minggu ini saya selalu upload. Kan banyak yang request, Om besok bahas GDM, Om besok bahas geser. Saya bilang, Oh itu "Enggak." jadi mereka anak-anak yang pada ngikutin IG live-nya Om nih, mereka bisa sampai request gitu Iya, ya? request DM saya. Oh banyak yang Karena aku juga perhatiin sih di IG live-nya Om sendiri bahas kan banyak kan tentang knowledge kan. ya knowledge. Saya juga pernah ikut kuisnya Om tuh, ada yang saya nggak bisa jawab gitu. Iya, kan? Sampai Om kan bilang gini, you make fun kan? Oh ini Om Mike aja nggak bisa jawab. Ya, aduh kadang-kadang ya memang kan kita kebatas gitu ya. Betul, Memang betul. tapi justru yang jawab adalah mereka yang memperhatikan dari awal seperti tadi Om bilang gitu. Saya juga kadang-kadang iya ya, ini dunia diecast itu luas banget. Betul. Contoh nih Om, aku lihat ada namanya Black Wall Garage gitu Ya, kan, kayak Red Line Club gitu kan. Lagi rame tuh. Ya kan kalau anak-anak sekarang taunya wow ini gue collectionnya udah katam gitu. Padahal masih banyak barang-barang lama yang Orang taunya RLC doang. yes, kan
Hot Wheels sendiri udah 52 years gitu kan. Sedangkan kita mainnya mungkin di 20 tahun terakhir gitu. Banyak barang-barang yang keluar dari ini. Nah, kalau menurut Om sendiri nih kegemaran diecast di 3 tahun terakhir tuh kayak gimana Om? Kegemaran maksudnya? Kegemaran dalam arti antusiasnya gitu. Apa iya kayak pertumbuhan kolektor, pertumbuhan yang menurut Om tuh drastis banget di 3 tahun terakhir ini atau bagaimana? Kalau menurut saya sih bisa dibilang drastis. Gila nggak? Mulai gila karena apa? Satu teman bisa meracunin teman-teman yang lainnya. Dan sekarang racunnya banyak. Jadi begitu diracunin, yang kena racun ini ya, contohnya udah nggak main barang reguler, udah mainnya di atas kan. Udah main barangnya istilahnya barang premium. Jadi udah ngejar premium terus. Premium aja yang dikejarin ya. Iya, 3 tahun terakhir ini ya oke lah, pasti luar biasa. Makanya orang-orang dari luar sana ngeliat orang Indonesia ini gila, apapun dibuang ke Indonesia habis. Oke. Kan gitu. Nah sekarang satu hal nih Om, kan sering kita dengar kata goreng, Yes. goreng harga segala macam. Memang ada pro kontra. Nah kalau menurut Om sendiri, orang seller atau kolektor, mereka goreng-goreng itu wajar nggak? Wajar. Wajar aja. Wajar. Karena menurut Om sekarang kan buyers very smart. Gitu. Oke. Kenapa mereka wajar goreng? Karena mereka punya barang banyak loh. Oh, oke. Gitu. Kalau barang dia nggak laku mau diapain? Jadi ada kerugian juga yang dia bisa. Ya mungkin gue punya barang banyak nih, misalnya ada di atas 5 piece. Ya kan, sementara gue harus muter nih duitnya. Udah gue goreng dulu deh ini. Itu yang saya tahu menurut kacamata saya. Gitu, mereka goreng. Jadi goreng-goreng tuh wajar aja. Wajar aja. Tapi kan memang bener Om, smart buyer sendiri sekarang kan tuh udah tahu gitu. Kalau dia tahu goreng terlalu mahal pun kasarnya udah gosong, nggak ada yang mau makan juga. Bener. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau dinetralisirkan, orang goreng-goreng sampai goreng nggak masuk akal pun kalau yang beli nggak ada, yang makan nggak ada, yang konsumsi nggak ada, ya sama aja bohong. Pasti bener nggak? Jadi tetap kan semua ada balance-nya gitu. Balance-nya itu pasti kalau ya gitulah, kalau dibilang digoreng itu ya begitu. Sebenarnya istilah goreng itu dari tahun berapa sih? Kayaknya belum lama deh, belum 5 tahun. Justru malah 5 tahun terakhir ini. Dulu nggak ada tuh ya? Dulu nggak ada nih goreng-goreng. Nggak ada kata-kata goreng gitu ya? Jadi dulu the real kalau mau misalnya ngebit ya ngebit gitu loh. Mau ngebit yang melonjak minimal 5K, dia ngebit langsung 50K, 60K, ya emang dia real ngebit gitu. Karena dia memang mau itu barang. Ya, mau itu barang, memang nguber itu barang. Gitu. Di snipernya juga Uber. Kalau ini kan nggak digoreng, udah diem. Jadi berarti harta goreng itu jadi negatif karena memang ada oknum-oknum yang mereka pakai strategi ini untuk naikin barang sendiri. Pasti. Kayak joki-joki gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau memang kayak kita penjual langsung, kita jual dengan harga yang kita tetapkan, buyer sendiri bisa nilai kan. Pasti nilai. Ini terlalu mahal nih, gua nggak usah beli. Kalau sampai lu beli ya salah lu, bener kan? Kadang-kadang gini buyer saya lihat, apalagi berapa bulan terakhir saya lihat posting barang satu, ya kan, mereka compare dengan eBay. Oh itu ya lagi ini nih. Bang, eBay lu segini loh, ya kan. Tapi kan mereka nggak lihat yang eBay punya itu orang mana yang punya. Kadang-kadang eBay itu punya orang Indonesia juga. Benar nggak? Ya kan kita cek orang Indonesia juga eBay. Biasanya harga 1 juta. Di eBay udah 2 juta loh. Iya, memang sering ya kan? sih, sering kayak gitu. Tapi menurut Om, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang tergantung yang bayar sendiri kan. Jadi semua bayar ke... kasih kan lihat. Ya kan, gue worth it nggak beli seharga segitu. Iya. Benar nggak? Ya kan, kira-kira gue cek lah di eBay, mungkin satu eBay ini oke. Ya kan, satu account. Kan banyak juga account yang lainnya yang jual lebih murah. Bisa jadi dia nggak ya bisa dibandingkan dengan yang orang jualannya benar-benar jualan normal gitu. Iya. Saya pernah kemarin ada lelang barang vintage. Ya, barang vintage. Terus saya ngebid, saya akan ngebid tinggi karena ini barang vintage. Nah, dan Om udah tahu value-nya ini. Saya tahu value-nya. Terus saya minta dong binnya berapa, kasih tahu dong. Begitu. Terus dia bilang kalau binnya nggak ada, nggak Om, naik aja di eBay udah segini, gitu kan, di eBay segitu. Harga eBay itu jauh lebih murah dibanding yang saya pengen. Oh jadi Om beli aja? Enggak, di eBay segini kan dia nggak kasih bin. Oh oke. Habis itu udah, karena saya misalnya 100 gitu ya, $100, saya ngebitnya di 400 gitu loh. Sementara di eBay itu 100 ya betul. Saya berani bayar $200 itu barang kalau ada binnya. Gitu, dia nggak kasih, ya udah saya diemin. Akhirnya saya lewatin aja, udah lewat deh sini. Akhirnya cuma lakunya 100 berapa sedikit lah gitu. So jadi balik lagi, memang buyer sekarang pun very smart. Iya. Terutama buyer smart, terus seller juga smart kan, nyari-nyari eBay. Iya. Jadi just part of the game lah actually ya. Memang udah taktik sama
ini ya, nothing wrong with it, semua pilihan tetap ya. Oke, kita lagi bahas nih diecast yang lagi in di Indonesia itu seperti apa? Yes. Apa aja yang menurut Om bakal in the future-nya bakalan banyak animonya yang orang suka? Yang pasti Tihan. Oh, Tihan ya? Tihan lagi gila. Tihan ya lagi sekarang. gila, saya lihat Tihan. Naiknya gila-gila tuh. Tihan biasa aja ya. Dulu kita ngegoreng Tihan susah banget istilahnya gitu ya. Oh biasa aja, sekarang Tihan. Jadi hampir semua Tihan sekarang naik, pelan-pelan naik. Jadi bersyukur yang punya Tihan bahan karet yang super itu kalau mau lepas sekarang ini. Lagi tinggi ya, kemarin juga yang 2019 itu kayak Skyline segala macam harganya, wow. Saya dulu jual nggak sampai segitu kayaknya. Dulu paling top 2.000-3.000 udah top. Ya kan sekarang udah sempet turun banget kan. Sekarang juga 900, sejuta lebih sekarang. Itu luar biasa tuh dia. Jadi Omers yang mau ngumpulin Tihan, silakan. Dari sekarang ya. Sebelum naiknya tambah gila lagi. Karena Tihan kan memang ya wajib lah. Wajib ya. Wajib. Itu di Hot Wheels kan ya main Hot Wheels ya pasti wajib Super Treasure Hunt. Nah, kalau castingan lama Om kayak Drag Bus nih kan udah lama juga di tahun ini belum ada yang keluar gimana ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu yang Drag Bus ya. Ke depan nanti gimana prospeknya? Om sendiri kan kolektor di Drag Bus ya? Iya. Kemarin juga ada saya ikutan PO itu yang Drag Bus. Ada apa sih yang gambar kartun gitu kan? Culture itu. Ya kan? Oh oke. Yang kan Rick and apa gitu ya? Rick and Mouse ya kalau nggak salah ya? Begitulah. Tapi Drag Bus-nya itu bukan Drag Bus ya? Drag Bus ada. Oh Drag Bus masuk setelah yang 50 years itu ya? Oke. Jadi Drag Bus ini mulai orang koleksi. Jadi gini, saya di IG live hampir tiap malam itu yang selalu sharing bahas saya udah nggak mau lagi ngebahas seperti JDM dan Geser gitu loh. Oke. Kenapa nggak? Hampir setiap yang live di IG saya lihatin mereka kan bahasnya sama. Ya kan bahasnya sama, paling ya harga-harganya mau jualan atau gimana, percuma kan. Lagi saya biasanya sekarang yang saya bahas itu kayak mungkin kayak Drag Bus, dari Delivery, Checky Peno, Custom City kemarin kan. Terus customer luar yang orang pada tahu gitu ya, kayak Hasdep atau P-Man atau siapa, Ol Gonzales ya. Jadi di IG Live Om ini nanti Omers yang nonton mungkin bisa ikutin IG Live-nya. Biasanya aktif di jam berapa Om? 21.30 ke atas. Oke, karena sekarang aku lihat ya, memang knowledge kayak gini tuh penting, khususnya buat diecaster itu, buat item-item yang bukan yang baru ya, kita nggak ngomongin yang baru, atau item lama itu ada historinya, ada nilai yang kita mesti pelajarin juga gitu, karena orang koleksi kan nggak cuman koleksi besi doang gitu kan, satu dari castingan, model, sama nilai historinya sendiri. Nah, Om Vero ini salah satu sumber yang mungkin sharing lah. Iya, sharingnya. Dan dalam arti ya sumber Om kan knowledge-nya about this, pengalamannya banyak banget. Ya, kan ada belajar, ada buku kan itu belajar. Jadi ada contekannya juga gitu Om ya. Oke, jadi menurut Om prospeknya di diecaster Indonesia gimana? Prospeknya luar biasa kalau saya lihat sudah bisnis good, semakin bisnis good ya kan, habis itu komunitas good dan koleksi yang collectors good, anak-anak kecil ya, saya bicara anak kecil ke atas itu good lah, mereka oke lah dari mulai ini ya, mulai ngerti lah. Satu lagi Om, kalau dunia custom di Indonesia, saran dan mungkin masukan dari Om gimana? Custom, oke. Kita ngomongin custom lokal di lokal Indonesia itu nggak kalah dengan luar. Betul. Ya itu sekarang Indonesia lebih bagus lagi. Bahkan di tiap-tiap event-event luar negeri itu kompetisinya ada beberapa yang dimenangi sama orang Indonesia. Ya. Ada 2 pabrikan yang di Indonesia yang sudah melihat custom. Tadinya dengan satu pabrikan, habis itu sekarang pabrikan besar pun sudah melihat custom di Indonesia. Bahkan mereka sudah live IG, biasanya mereka nggak mau dengan custom, sekarang mereka udah tampilin di medsos mereka. Kalau custom di Indonesia itu pakai bahan yang ini gimana, pakai bahan yang ini gimana. Gitu. Karena aku lihat sendiri kan memang customizer di Indonesia tuh kaya dengan ide sebenarnya. Ya, betul. Kaya dengan ide. Iya. Kalau aku lihat yang resminya kita punya acara yang di Indonesia kayak IDE atau event-event lain itu kalau dijual keluar harganya gila banget. Betul. Saya sampai kaget loh. Nah, cuman pertanyaannya kadang-kadang kenapa ya kalau justru lokal sendiri kita nih kolektor lokal
belum dapet feel-nya kayak orang-orang di luar, Om. Gimana ya, nilai apresiasinya belum sampai. Betul, karena kalau saya lihat kurang menghargai gitu lah ya. Ya, actually bukan nggak menghargai sih, tapi mereka menghargai, cuman nilainya lah ya. Nilainya kok nggak bisa, gitu loh. Oke. Ya mungkin gini ya, mereka anggap itu gua kenal nih. Ya custom Customizer-nya. Indonesia itu lokal kan gitu. Jadi mikirnya gitu. Cuman tapi jangan salah ngerti, kemarin waktu yang Geser Pink itu kan custom lokal. Iya, Ya kan lokal. semuanya lokal itu. Bener nggak? Itu dijualnya kan luar biasa harganya. Bahkan Di luar lebih dicari-cari, gila lagi. di luar dicari-cari Geser Pink itu. Gitu, ngeri itu Geser Pink dicari-cari orang. Karena apa? Satu, ada lambang pabrikannya. Memang dia Kotri kan. Kotu ya. Oke, itu ada pabrikannya. Jadi ya orang makin percaya kalau ini Geser limited banget. Ada signature-nya lah ya. Ada bener-bener brandnya udah ada. Di branding dengan event juga kan gitu. Nah, jadi luar biasa keren. Dan satu lagi buat customizer nih, jangan plagiat. Nah, banyak ide-ide di teman-teman customizer ini yang bagus-bagus, bener nggak? Nggak perlu jeplak karya orang lah. Karena sorry, karena saya banyak teman-teman di desainer itu ya, yang di Mattel apa yang di mana, event teman kita yang di Johor juga udah pernah komplain sama saya. Ini siapa sih yang nyeplak-nyeplak kayak punya gue gitu, benar nggak? Bahkan yang dari luar juga ada desainer dari Mattel. Kenapa terjadi selalu di Indonesia? Gitu. Apa? Kalau menurut Om apa? Karena udah kebiasaan. Apa karena nggak ada hukumnya? Itu gini yang lucunya, dia custom misalnya Mike Cigarette, ya kan? Abis itu kan tidak izin, ya kan? Itu kan copyright, kan nggak izin. Udah gitu Omnya di tag. Keselin nggak? Ya kan? Jadi dia nge-tag yang punya original desainnya. Maksudnya mau nunjukin kali ya? Mau nunjukin, tapi kan ya aduh gimana ya gitu ya. Akhirnya ada yang saya kasih tahu, Om tolong dong ini turunin. Yang mau dikasih tahu. Iya. Gitu. Ada yang ngotot juga ya? Ada yang nggak mau tahu. Ada kan gue juga nggak mau tahu lah gitu aja. Yang penting Om udah ingetin, udah reminder. Karena itu ya balik lagi ke haknya mereka juga ya. Alright, jadi future-nya buat Indonesia Customizer is very bright juga ya, karena udah mulai dilirik. Karena saya yakin gini kan, Indonesia juga udah mulai I think mereka udah kepengen banget punya acara di Indonesia, karena penjualan sendiri dari couple brand semua, bukan cuma satu brand aja di Indonesia itu is a strong buyer. Strong buyer. Saya jujur kesaksian ya, saya punya supplier tuh bilang, are they buying that much? Iya. Dia ngelihat sampai orang-orang banyak lah, kayak Amerika, orang Kuba, orang Brasil, orang Malaysia, mereka tuh ngelihat kita punya pasar. Oh bisa ya dijual sampai segini. Lu punya stok sampai 100, 200, habis. Jadi pasarnya tuh di sini bener-bener biasa. Gigitnya tuh bener-bener gitu. Jadi ya saya sih berharap kita punya something bigger event later yang mungkin lebih official ya Om ya. Oke. Even kita sekarang udah punya yang official, tapi maksudnya kan yang lebih go international. Ya, kalau semakin banyak event kan Is it your dream? Ya. Dari dulu ya. Ya, betul. Itu kan mimpi saya membuat convention di Indonesia. Ya kan. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya kan? Amin. Dengan banyaknya syarat-syarat dari mereka yang kadang-kadang nggak masuk di akal kan gitu ya. Gitu. Oh banyak juga ya syarat-syarat yang masuk di akal. Oke. Event dengan Jepang kan bukan convention. Oh dia nggak bisa dibilang convention. Even dia resmi. Nah, itu dia resmi, tapi kan bukan convention. Jadi Jepang itu sama dengan seperti kayak di Art of Speed Malaysia. Jadi belum ada yang bener-bener. Jadi si pabrikan ini kolaborasi di bahasanya. Ya kan, sama kayak Jepang kan kolaborasi dengan si Honda. Gitu. Kan di situ selalu bikinnya Japan Hot Rod Custom Show atau misalnya Hot Wheel Custom Show, ya kan? Atau Hot Wheel Custom Convention. Nah, nggak pernah dibikin Japan Convention. Belum ada ya? Belum pernah ada. Alright. Gitu. Ada kasih apa ya? Kisi-kisi
Kasih kisi-kisi. Buat- Kisi-kisi apa tuh? Mungkin Om kan banyak rahasianya di dunia diecast nih. Ya, kalau saya selalu moto saya ya buat teman-teman yang masih baru, Yang saya masih lebih baru. senang yang masih baru itu. Buat saya happy karena mereka cepat belajar, cepat semangat. Kisi-kisinya ya sukailah yang kalian suka. Sukailah yang kalian suka. Nah, Hot Wheels-nya ya, diecast-nya gitu ya. Nah, jadi jangan sukai yang orang lain suka. Kalau orang lain suka, belum tentu kalian suka dan tentu kalian mau hunting seperti dia, gitu seperti mereka. Oh, jadi harus sukain yang benar-benar kita suka. Iya. Jangan ikut-ikutan lah. Jangan ikut-ikutan. Oh, diecast sekarang, ini lihat ini Misalnya ramai saya semua beli gitu ya. sorry saya main VW, si Om main Mercy, main Mercy keren juga. Saya ikutan nih main Mercy, ya kan? Habis itu tiba-tiba, mungkin karena harganya tinggi nih Mercy nih, saya ikutin Stop. lah, siapa tahu bisa tinggi naik. Tiba-tiba Mercy turun, nyesel, aduh, gua jadi ikut. Tapi kalau ketika kita hunting yang kita suka, mau harganya berapapun ya kita Pasti happy kita aja. beli. Karena kita memang suka dia punya castingan. Benar. Alright. Vero, thank you banyak buat waktunya. Sama-sama. Nanti kita bikin part-part berikutnya ya. Ini Siap. kehormatan banget nih datang Amin. ke toko kita di STC. Dan saya percaya kita menantikan acara-acara besar nanti dari Monsternya. Ya. Oke, alright guys. Mudah-mudahan kita pandemi selesai, kita bisa bikin event Yes, dengan kita udah kangen banget Om kayak yang gitu-gitu. Oke, jadi kita mau ngomong ini nih Om. Salam gas Omers. Oh, salam gas. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam gas. Salam gas, Omers. Omas. Oke, Peace. see you. Bye-bye. I'm out.